Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gilar. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hash function MD5 dan SHA. Algoritma hash yang juga disebut algoritma intisari pesan digunakan untuk menghasilkan intisari pesan khusus untuk pesan acak. Algoritma hashing diklaim sebagai elemen penting dalam bidang kriptografi dan praktik keamanan. Hashing memiliki properti satu arah, dan karena properti inilah mereka dianggap memiliki peran yang besar dalam memberikan integritas pesan dan penyimpanan kata sandi. Secara fungsi hash itu sendiri, hash satu arah dibuat berdasarkan ide tentang fungsi penempatan. Fungsi hash adalah sebuah fungsi atau persamaan matematika yang mengambil input dengan panjang variabel dan mengubahnya menjadi panjang yang tetap, biasanya lebih pendek. Keluarannya biasanya disebut nilai hash. Fungsi hash satu arah merupakan fungsi satu arah one-way function yang dapat menghasilkan ciri signatur dari data atau berkas stream. Perubahan satu bit saja akan mengubah keluaran hash secara drastis. Implementasi algoritma hash digunakan secara luas terutama dalam autentikasi login dan memverifikasi integritas pesan. Dalam hal ini, algoritma hash dapat membantu menjaga integritas pesan. Contohnya adalah algoritma hash MD5 dan SHA strip 1. Algoritma hash MD5 memiliki 32 bit karakter, sedangkan SHA strip 1 memiliki 42 bit karakter. Pada keamanan data, dua algoritma hash tersebut digunakan untuk melindungi informasi yang rawan disalahgunakan, terutama username dan password. Ukuran dari nilai output hash tergantung dari algoritma yang digunakan seperti 64 bit, 128 bit, dan 256 bit. Hash merupakan inskripsi satu arah. Satu arah tidak berarti tidak mempunyai hash untuk melakukan perkembangan nilai yang sudah diinskripsi. Beberapa algoritma hashing yang telah berkembang adalah sebagai berikut. Berikut adalah perkembangannya dari algoritma hash tersebut. MD5, kita bahas tentang MD5 adalah hash diperkenalkan oleh Profesor Ronald L. Rives yang merupakan bagian dari kriptografi modern. Algoritma hash MD5 adalah fungsi hash searah dengan nilai hash 188 bit. Hash dikatakan sebagai fungsi searah karena pesan yang dimaksudkan akan diubah menjadi pesan pendek atau intisari pesan dan sulit untuk dikembalikan ke pesan awal. Fungsi hash dapat mengubah pesan input yang memiliki panjang berubah-ubah menjadi pesan singkat yang panjangnya selalu diperbaiki. Langkah-langkah untuk menghasilkan message di guess adalah sebagai berikut. Pertama, penambahan bit-bit pengganjal. Penambahan nilai panjang pesan pemula representatif sebesar 64 bit tersebut akan ditambahkan ke pesan. Inisialisasi penyangga buffer MD5. Berikut adalah nilai hexa untuk ABCD. Berikutnya pengolahan pesan dalam blok inisial 512 bit. Nah, itu contoh MD5 ya, tabel ASCII-nya nilai tadi saya dirubah ke binary dan dirubah lagi hexa. Ya, ini konverternya ya, contoh konverternya. SHA Secure Hash Algoritma adalah algoritma kriptografi jenis hash yang dibuat oleh National Institute of Standards and Technology (NIST) digunakan bersama Digital Signature Standard atau DSS. Pembuatan SHA didasarkan pada MD5 yang diciptakan oleh Ronald L. Rives dari Institut Teknologi Massachusetts, kota Cambridge, Amerika Serikat. Algoritma SHA menerima masukan pesan dengan ukuran maksimum 264 bit dan menghasilkan message di guess yang panjangnya 160 bit, lebih panjang dari message di guess yang dihasilkan MD5. Dan kini ada 6 varian SHA sebagai berikut: SHA01,
SHA1 dan sebagainya. Lihat dari fungsi SHA menggunakan fungsi satu arah. Berikutnya tabelnya. Nah, langkah-langkah pembuatan message secara garis besar sebagai berikut: penambahan bit-bit pengganjal sama seperti MD5 tadi ya. Nah, kita coba praktek penerapan hash. Praktek penggunaan hashing dan MD5 dan SHA. Kita mulai coba ya. Ini coba buat database DB underscore cryptography dan tabel TB hash di MyPHP admin. Baik, kita coba buka MyPHP adminnya. Sebelumnya kita coba aktifkan dulu Apache sama MySQL-nya. Tunggu sebentar sampai berwarna hijau. Sudah, kita buka localhost. Oke, buka PHP adminnya. Nah, di sini saya sudah membuat database dinamakan dengan DB underscore cryptography. Nah, dalamnya ada, sudah saya buat 4 ya. Kita lihat strukturnya. Strukturnya ini ada 5. Saya buat 5 dengan nama ID underscore hash, tipenya integer 8 karakter, dibuat auto increment ya. Terus nama dengan tipe varchar 30 karakter, username varchar 255 karakter, password varchar juga 255 karakter, dan keterangan teks dan teks. Baik, kita sudah masuk ke database-nya. Lalu ini ada script koneksi PHP ya kan, kita kopikan ke Notepad. Di sini saya pakai Notepad ya. Ini kini saya sudah kopikan dan sudah saya simpan di data htdoc-nya SMPP ini htdoc. Ini di sini cryptography 2, di sini lokasinya. Saya coba rename koneksi. Nah, ini sudah koneksinya. Ini untuk hashnya. Di sini di copy sampai sampai sini. Untuk uji tambah hash ya, ini hash uji tambah hash. Saya sudah copy ke sini, ini hasilnya, dan rename juga di htdoc dengan nama hashdb, dan satu lagi login. Ini scriptnya, ini contoh hasilnya, dan sudah kita save juga di htdoc dengan nama logindb. Baik, kita coba ya. Kita coba untuk menambah ya, uji nambah ya, yang hash. Kita coba yang hash, yang ini uji tambah. Kita coba ya, kita masuk, kita cek nanti di database akan bertambah tidak. Ini tadi localhost cryptography 2. Tadi saya menyimpan buat folder baru cryptography 2, download koneksi .php sudah.
kriptografi, maaf ini sininya kriptografi ya. Baiklah, kita apa? Oke, udah. Kalau nggak ada ini kan, nggak ada warning. Kalau host juga ini, kalau kita copyin aja. Nah, tadi saya untuk host kita rename nama HashDB ya, HashDB. Oke. Nah ini, nah kita menyimpan ke database, kita coba ya. Nah saya coba menyimpan nama Gilar ya dengan MD5. Kita coba masing-masing MD5, SHA dan non. Nanti kita juga login dengan nama user dan password apakah berhasil, dan kita nanti juga akan dengan password yang salah apakah login berhasil atau tidak. Ini kita coba masukkan nama Gilar Gumilar, user password Gilar aja, kita kasih 12345 aja, kita simpan. Penyimpanan berhasil, simpan ya, nambah ke sini. Oke, kita lanjut untuk SH5 nya Gilar Gumilar juga. Kita coba cek ya, satu yang tadi MD5 apa masuk ya. Di sini kita reload aja ya gini ya. Ya, oke, berhasil masuk ya Gilar Gumilar. Nah, MD5 nya ini encrypt-nya, username-nya ini sudah di encrypt kodenya. Oke, Gilar, kita masukin dengan password, coba password yang sama juga. Nah, username dan password yang sama. Kita login dengan SHA, simpan. Oke. Nah, ini keterangannya ini yang tadi MD5, yang sekarang SHA. Satu lagi ya. Kita coba satu lagi. Sama. 2, 3, 4, 5. Coba. Ini non. Oke, berhasil. Nah, saya sudah menyimpan 3 dengan MD5 di 3 nama user dengan ini. Kalau ini sudah terencrypt ya, kalau MD5 sama SHA. Kalau non tadi kita buat non ini dia tidak terencrypt, jadi tetap nama yang kita masukkan di username sama password tetap terbaca. Kalau ini udah nggak kebaca ya, udah terencrypt. Nah, ciphertext seperti ini. Ini sudah masuk ke, ini harusnya sudah masuk ke localhost atau PHP ya, SQL. Kita coba reload di sini ya, apakah masuk semuanya. Oh iya, udah masuk semuanya ya, ini tuh. Ini non MD5 SHA. Oke, kita coba untuk login ya. Tadi menggunakan ini ya, login di sini ya. Ini keterangannya kalau kita login benar, ini ada nanti munculnya tulisannya di sini, Anda berhasil login secara, misalnya keterangannya Gilar Gumilar gitu, yang sesuai nama. Kalau gagal ini salah password misalnya, ini nanti keterangannya akan muncul Anda gagal login secara Gilar Gumilar misalnya gitu, tadi kita simpan. Oke, ini tadi scriptnya kita coba. Nah, tadi kita nyimpan namanya login db. Oke, kita copy aja yang sininya sama penempatannya. Oke, di sini hapus aja login db php. Oke, tadi kita udah nyimpen nama ini ya, Gilar Gumilar, makanya ada 5 yang tadi sesuai nama Gilar, password 1 sampai 5 ya. Kita coba. Ini Gilar, password 1 2 3 4 5. Kita login secara MD5. Login yang terhormat Gilar Gumilar, Anda berhasil login secara MD5. Oke. Kita coba secara SHA. Gilar dengan password yang sama. 1 2 3 4 5. Coba ya dengan SHA. Anda berhasil login setelah SHA. Kita secara non terakhir, secara non sama juga 1 2 3 4 5 secara non. Oke, login berhasil.
Nah, sekarang kita coba untuk password yang salah. Apakah tulisannya sama, apakah berbeda? Kita masukkan nama Gilar. Dan sekarang passwordnya kita rubah. Jadi misalnya 45678 saja secara MD5. Login, ya Anda gagal login secara MD5. Nah, sekarang ini juga coba juga cara 45678, coba secara SHA. Nah, Anda juga gagal login karena passwordnya salah. Kita yang terakhir, Gilar, passwordnya salah aja, secara non. Login secara non salah juga. Nah, ya mungkin itu tentang hash function, tentang hash function MD5 dan SHA yang mungkin salah dan kurangnya mohon maaf. Mungkin banyak salahnya. Sekian dan terima kasih kepada Bapak dosen Pariadi atas ilmu yang bermanfaatnya ini. Mohon maaf atas kekurangannya, dan saya masih harus tetap belajar karena masih banyak kekurangannya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.